Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan Yesus yang begitu ajaib dan mulia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita senantiasa, tetapi selalu memberkati kita dan menyertai kita kemanapun kita melangkahkan kaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami bagimu Tuhan Yesus yang hidup. Pada saat ini kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami, mengurapi kami, menolong kami, sehingga kebenaran-Mu boleh kami mengerti, boleh kami terima, dan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan yang paling utama kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, Roh Kudus-Mu mengajari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini, Tuhan Yesus adalah bukti kasih sayang Allah yang menyelamatkan dalam kitab Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang menolak panggilan Allah. Ketika Yunus diperintahkan Allah untuk bernubuat bagi bangsa Niniwe, bangsa yang besar, bangsa yang bejat dan jahat di hadapan Tuhan Allah. Nabi Yunus menolak dan tidak mau pergi ke Niniwe karena dia mengetahui keadaan bangsa Niniwe. Tuhan, Engkau hukum saja mereka. Mereka tidak layak diampuni. Mereka sangat jahat dan bejat. Mereka tidak perlu diingatkan, kata Nabi Yunus kepada Tuhan Allah. Lalu Nabi Yunus melarikan diri jauh dari bangsa Niniwe yang berlawanan dari daerah Niniwe, yakni ke Tarsis. Perjalanannya ke Tarsis membuat dirinya harus dibuang ke laut dikarenakan badai besar menghantam kapal yang ditumpanginya. Semua ini adalah pekerjaan Allah bagi Nabi Yunus disebabkan Nabi Yunus menolak panggilan Tuhan Allah. Di dalam lautan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dan ia berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Sungguh ajaib, ketika berada di dalam perut ikan, Yunus tidak mati, tetapi di sana ia menebus kesalahannya dengan menerima panggilan Allah dan mau pergi ke Niniwe. Ketika ia sampai di Niniwe, ia takut kalau ia tidak akan didengar oleh orang-orang Niniwe. Dan akhirnya Yunus pun menyerukan firman Allah kepada bangsa itu. Bertobatlah Niniwe, sebab 40 hari dari sekarang jika engkau tidak bertobat, Allah akan memusnahkan engkau. Dengan lantangnya Nabi Yunus menyampaikannya. Ternyata Nabi Yunus didengarkan oleh orang-orang Niniwe. Mereka berkabung dan bertobat. Semua orang yang ada di bangsa itu bertobat, berbalik kepada Allah yang hidup dan benar. Tuhan Allah sangat menantikan pertobatan bangsa Niniwe. Seperti Tuhan Allah menantikan pertobatan bangsa Niniwe, demikian juga Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus menantikan pertobatan bangsa-bangsa yang berdosa atau manusia yang berdosa. Tuhan Yesus adalah bukti kasih sayang Allah yang menyelamatkan, yakni tidak memandang seberapa jahat dan bejatnya seseorang di hadapan Allah. Asal seseorang mau bertobat meninggalkan jalannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan Yesus, maka ia akan diselamatkan. Yesus harus menanggung penderitaan dengan mati di kayu salib dan berada di dalam liang kubur selama 3 hari 3 malam dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tuhan Yesus bangkit artinya Tuhan Yesus menang di dalam menebus dosa manusia. Ini adalah bukti kasih sayang Tuhan Yesus kepada manusia berdosa
Ia rela menderita demi manusia yang Ia kasihi. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Niniwe? Bangsa Niniwe adalah bangsa yang sangat jahat, sangat fasik, sangat kejam dan bejat serta dursila, tetapi Tuhan Allah menyelamatkan mereka dengan seruan pertobatan, dan bangsa itu pun bertobat, berbalik kepada Allah. Allah menyelamatkan mereka. Allah memberikan pengharapan kepada mereka dikarenakan Tuhan Allah mengasihi manusia yang berdosa. Sebab kasih Allah tidak memandang baik dan jahatnya seseorang, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Ini menggambarkan bagaimana Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia yang menunjukkan kasih kepada semua manusia. Ia mengorbankan dirinya, ia rela mati bagi manusia yang berdosa, asal manusia itu tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal ataupun memperoleh keselamatan. Pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan Yesus hanya menyelamatkan bangsa pilihannya yakni Israel? Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihannya, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan semua bangsa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku di dalam hati dan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat, bukan sekedar di dalam mulut tetapi nyata melalui tindakan ataupun perbuatan yang memuliakan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sangat tegas Tuhan Yesus katakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam dosa, bukan orang-orang yang benar. Pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi manusia yang berbuat baik? Tuhan Yesus dalam mengasihi bukan hanya orang-orang yang berbuat baik saja, tetapi mengasihi semua orang baik, orang yang berbuat jahat, maupun orang yang sangat dursila di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan Ia datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan orang benar, tetapi menyelamatkan orang yang berdosa ataupun yang melakukan kejahatan. Pertanyaan yang keempat, sebagai respon yang sangat baik, apa yang dilakukan seseorang yang sudah mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus? Sebagai seorang yang sudah mendapatkan teguran Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan atau para hambanya yakni pendeta, gembala ataupun orang-orang percaya karena dosa, respon yang sangat baik seharusnya adalah bertobat atau meninggalkan dosa-dosa pelanggaran yang dilakukan, seperti bangsa Niniwe yang berdosa itu. Ketika ditegur, mereka bertobat, berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada Allah. Pertanyaan yang kelima, ketika Tuhan Yesus memberikan kasih sayang yang menyelamatkan bagi manusia, apakah artinya manusia sombong? Ketika manusia mendapatkan kasih dari Allah yang menyelamatkan, artinya manusia harus bersyukur, menghargai kasih itu, bukan malah menyombongkannya. Sebab kesombongan itu tidak berasal dari Allah, melainkan berasal dari iblis. Karena itu seorang yang sudah ditebus dosanya atau yang sudah mendapatkan keselamatan, janganlah menyombongkan diri, sebab Allah di dalam Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang-orang yang sombong. Orang yang sombong akan direndahkan dan tidak layak mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang keenam, ketika Tuhan Yesus memberikan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, pelajaran apa yang kita dapat dari teladan Tuhan Yesus atau suatu hal yang harus dikerjakan?
Yang pertama, sebagai seorang yang sudah diselamatkan atau sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi orang lain tanpa memandang status. Kita mampu menerima seseorang tersebut di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai orang yang sudah menerima kasih di dalam keselamatan, hendaknya memberikan kasih Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Yang ketiga, menunjukkan sikap, tindakan, perbuatan seorang yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tidak lagi melakukan dosa yang mengecewakan hati Tuhan Yesus. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, yang menjadi kesimpulannya adalah yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi manusia tanpa memandang betapa jahatnya perbuatan kita di hadapannya. Yang dipandang oleh Tuhan Yesus bukanlah itu, tetapi hati yang mau bertobat. Yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa di dunia. Karena itu, sebagai orang yang sudah menerima kasih di dalam keselamatan, juga harus mengasihi dan menerima semua suku bangsa. Yang ketiga, tunjukkanlah sikap yang sudah diselamatkan, yakni melakukan kehendak Tuhan Yesus, bukan melakukan apa yang menjadi kesenangan semata. Demikian pendalaman Alkitab kita kembali berdoa. Pujian dan syukur bagi Allah kami yang memberikan kasih sayang yang menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan pertolongan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suatu penolong bagi kami dalam melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Inilah doa kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakannya, untuk menyampaikan kasih-Mu kepada setiap orang-orang. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikianlah pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita senantiasa kemanapun kita melangkahkan kaki. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.